Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih teman-teman mencari pulpen di atas meja belajar, tapi yang ketemu malah barang-barang yang sebenarnya nggak diperlukan di meja belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Cahyo Muhandri STPMT selaku dosen pengampu mata kuliah jaminan mutu pangan, serta teman-teman K1 yang saya banggakan. Pada hari ini, saya akan membahas sesuatu yang sebenarnya simpel, tetapi bisa membuat lingkungan belajar atau lingkungan kerja kita jauh lebih nyaman, yaitu perbaikan berkelanjutan dengan 5S. Saya Najwa Tifadiah dengan NIM F240122161, siap menyelami 5S. Oke, jadi apa saja sih yang sebenarnya akan saya bahas? Yang pertama ada pengertian 5S. Jadi, kita akan membahas apa sebenarnya 5S itu, kemudian prinsip 5S, yakni 5 langkah utama dalam menerapkan metode 5S, kemudian ada implementasi 5S, bagaimana cara kita menerapkannya, dan juga manfaat melakukan 5S. Kenapa kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi teman-teman sebenarnya apa sih 5S itu? Apakah senyum, sopan? Bukan ya, bukan itu ya. Jadi 5S itu merupakan metode sistematis yang diciptakan untuk lingkungan kerja atau belajar yang lebih bersih, rapi, dan juga efisien. Nah, konsep 5S ini berasal dari Jepang, teman-teman, setelah Perang Dunia Kedua dan dipopulerkan oleh Hiroyuki Hirano dalam Toyota Production System atau TPS sebagai bagian dari Lean Manufacturing. Nah, pada awalnya 5S ini diterapkan di industri manufaktur, tapi sekarang sudah digunakan di berbagai sektor, termasuk meja belajar kita sendiri nih teman-teman. Jadi, yuk kita kenali lebih dalam prinsip dari 5S ini. Oke, jadi, sesuai namanya ya teman-teman, 5S artinya semua awalannya dari huruf S semua. Ada seiri, ada seiton, ada seiso, ada seiketsu, dan juga ada shitsuke. Nah, yang pertama teman-teman ada seiri atau penyortiran. Jadi seiri ini artinya memilah dan memilih barang dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. Coba teman-teman di sini ada kondisi awal meja belajar saya yang terlihat sangat menumpuk gitu ya. Bayangin kalau kita belajar dengan meja belajar yang penuh seperti itu, dengan barang yang sebanyak itu, pasti tidak efisien, teman-teman. Jadi, cara menerapkan SEIRI adalah dengan kita membuat list barang-barang yang diperlukan dan juga yang jarang ataupun tidak diperlukan, atau barang esensial dan non-esensial. Nah, kemudian kita simpan yang penting-penting dan juga, bisa kita pindahkan yang barang yang tidak penting itu ke tempat yang lain gitu, teman-teman. Jadi gunanya list ini adalah untuk, eee, memberikan, list-list barang kita, apakah ini diperlukan atau tidak diperlukan gitu ya, teman-teman. Jadi meja belajar kita bisa lebih rapi dan juga fokus belajar kita nantinya akan lebih meningkat. Kemudian, setelah tahap penyortiran, masuk ke tahap selanjutnya yaitu seiton atau penataan. Jadi seiton ini, adalah menata barang agar mudah ditemukan dengan, bisa menggunakan label ataupun sistem warna untuk memudahkan pencarian. Oke, jadi, di sini, barang-barang yang di meja belajar tadi saya beri, label atau sistem warna yang, bernama red tag ya teman-teman. Jadi, semua barang non esensialnya diberi red tag dan juga, simpan, barang-barang yang jarang dipakai itu di tempat khusus atau yang dinamakan dengan red tag area. Nah, kemudian setelah melakukan penataan, kita bisa, melakukan tahap selanjutnya yakni seiso ataupun pembersihan. Jadi seiso ini berarti membersihkan tempat kerja untuk mencegah kotoran dan juga, kerusakan serta menjaga kondisi alat kerja kita nanti agar lebih tahan lama. Oke teman-teman. Bayangin ya teman-teman kalau meja belajar kita penuh debu, penuh dengan, noda-noda, penuh dengan barang, pasti tidak nyaman untuk belajar. Jadi, barang-barang yang sudah diberi retek tadi, kita pindahkan ke, retek area. Nah, sebelumnya kita sudah bersihkan dulu mejanya, dibuang sampahnya, dan juga, mmm
Pastikan alat-alat seperti laptop dan buku itu ya tetap bersih yang sering kita gunakan agar, setiap hari kita pakai lebih nyaman untuk digunakan gitu ya. Terus kemudian ada seikatsu atau standarisasi. Jadi seikatsu ini adalah proses standarisasi untuk menjaga hasil dari tahap-tahap yang, sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Dengan, aturan kebersihan, bisa dengan penjadwalan, pembersihan, dan juga, sistem checklist gitu. Jadi kita bisa, menggunakan sistem checklist untuk mengecek kebersihan dan juga keteraturan. Nah, jadi di sini terdapat kondisi meja belajar setelah melakukan, 5S. Jadi lebih rapi ya teman-teman, jadi, nyaman juga untuk dipandang, serta kita juga, terhindar dari distraksi saat kita belajar. Nah, setelah tahap-tahap yang tadi teman-teman, pastinya kita, harus menerapkan yang tahap yang satu ini juga, yakni Shitsuke atau kedisiplinan. Jadi Shitsuke ini berarti menanamkan kebiasaan disiplin agar 5S ini menjadi budaya kita sehari-hari. Jadi, membangun kebiasaan disiplin ya teman-teman dalam menerapkan 5S dengan, keberlanjutan kegiatan atau pemeriksaan lebih rutin, serta kita harus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan area kerja secara konsisten. Jadi jangan tunggu berantakan dulu ya teman-teman, baru dibersihin. Jadi kalau sudah rapi jangan sampai berantakan lagi intinya. Oke, dari tadi kita udah ngomongin 5S, udah ngomongin tahapannya, udah ngomongin prinsipnya ya teman-teman. Jadi apa sih pentingnya 5S itu? Nah, pentingnya 5S ini adalah yang pertama, pastinya kita akan mengurangi pemborosan waktu. Kita tidak perlu lagi nih nyari barang-barang yang, kita perlukan, terus susah gitu nyarinya. Jadi hemat waktu ya teman-teman pastinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Jadi belajar kita akan menjadi lebih nyaman dan juga lebih efisien. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja aman dan nyaman. Kemudian, membangun budaya disiplin yang, bisa diterapkan di semua aspek kehidupan, kemudian mengurangi kesalahan kerja dan juga membantu pemeliharaan, barang-barang kita agar lebih awet karena dirawat dengan baik. Oke, jadi teman-teman 5S ini bukan, sekedar metode ya teman-teman. Jadi, 5S ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena merupakan kebiasaan yang bisa meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kita dalam kerja dan juga belajar. Oke, di sini, udah saya berikan tipsnya, lakukan secara konsisten, jadikan kebiasaan, dan juga rasakan manfaatnya, karena akan, berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Terima kasih, atas perhatiannya, teman-teman semua. Semoga setelah ini tidak ada lagi barang-barang yang tidak diperlukan di atas meja belajar kita ya, teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.